Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam. kebetulan lagi gabut ya, mau pulang 5 menit lagi ada waktu, jadi kita sempatin buat ngevlog sedikit. Kebetulan ada beberapa hal yang ngeganjel ya. Kebetulan saya tinggal di Lubuk Linggau ini sekitar jalan 6 tahun ya. Dan setiap bulan puasa itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang setiap datang bulan puasa pasti bertanya-tanya gitu kan. Oke, di sini udah ada Ustadz Ilham ya, dan Ustadz Zona. Zona Siap. Ini warga Linggau, warga Lubuk Linggau asli Sumatera ya. sulit bener. Jadi gue pengen nanya nih Am, keadaan puasa di Linggau itu kayak gimana? Yang paling unik sih setiap maghrib itu ada suara sirene ya, kayak di Tel Aviv gitu. Jadi kayak seperti ada serangan dari Hamas gitu, jadi suara sirene bunyi gitu kan. Nah itu yang nggak ada di Jakarta itu. Itu sejak kapan? Jadi kalau kita sejak dari kecil memang udah terbiasa, jadi sebelum berbuka puasa, nah suara sirine itu jadi patokan. Kalau di Lubuk Linggau ini. Jadi sirene itu udah masuk waktu berbuka. Waktu berbuka. Apa azan dulu baru sirene dulu? Bahkan lebih penting sirine daripada azan. Sirine dulu. Jadi sirine berbunyi, setelah sirine selesai Itu udah bisa makan tuh. udah Udah. buka gitu. Kayak gitu. Emang nggak ada yang lain gitu selain sirene gitu? Karena yang viral Jadi berasa di Israel gitu. tapi bener ini sangat unik kan, karena kalau kita lihat ya mungkin kalau kata antum tadi kan di Jakarta nggak ada yang hal demikian. Nah cuman di Lubuk Linggau ini memang spesial ya. sirine berbunyi itu menandakan bahwasanya sudah masuk waktu berbuka Nah, puasa. ketika bunyi sirene itu dari radio atau setiap masjid ada punya tombol sirene? Nah, jadi radio itu yang menyiarkan itu radio. Nah, radio setelah itu ada beberapa masjid yang menghidupkan siaran radio. Nah, makanya cuma tadi ada kadang beda antara stasiun radio 1 dan 2 ini kadang jaraknya ini ada, benar ya? Tapi biasanya kalau di Linggau ini Papeja. Pak Beja, benar. Oh, Papeja jadi jadi patokan. ini ya, apa sumber channelnya? ya? Channelnya. Mungkin juga sumber sirene itu sirene Papeja itu. Bener. Yang besar ya. Oh, mungkin ada channel yang lain itu delay. Pak Beja itu stasiun radio ya. Besar. Stasiun radio. 108,6 FM. Oke, yang kedua Ustadz Zona, aku mau nanya sama Ustadz Zona. Ketika berbuka puasa, biasanya orang Linggau ini makan cemilan dulu atau makan yang berat-berat langsung? Kalau sebenarnya karena akhir-akhir ini beda kalau saya kan. Kalau biasanya kan kita anjuran. Akhir-akhir ini setelah berkeluarga maksudnya? Iya, maksudnya nggak setelah paham gitu. Kalau sebenarnya, jadi kami itu makannya besar. Jadi begitu sirine langsung makan nasi, makan pempek, baru sholat maghrib. Tapi bahkan buka puasa pakai pempek. Nasi tempoyak itu langsung setelah buka puasa. Jadi agak aneh gitu. Kan kalau saya kan agak aneh kalau mak saya itu makannya dikit dulu, biasanya langsung makan nasi. Kalau bapak langsung makan nasi di rumah gitu. Berarti agak beda ini, Ustaz. Jadi kasihan dong orang-orang yang jualan takjil, gorengan, cendol. Itu makannya kapan? Itu sekalian itu. Oh. Jadi makan cemilan, langsung makan nasi. Oh, gitu. Baru sholat maghrib. Langsung dicampur. Langsung dicampur hari itu. Keburu nggak tuh salat maghrib kira-kira? Nah, Belum ngobrolnya kan? itu kalau yang sekarang kan memang makanya beberapa kalau di masjid kalau yang asli itu biasanya ditunda dulu. Azan, sirine azan, udah lama itu makan dulu, walaupun di masjid tetap makan dulu. Baru sholat ya. Baru sholat. Kalau Ustadz Ilham? Kalau biasa kalau saya ya, saya tergantung rezekinya. nggak juga. Kalau saya lebih ke mungkin minum, terus makan ya gorengan kalau ada. Kadang kan menu gorengan tuh hal yang wajib itu kalau saya itu. Oh gitu ya. Nah, jadi gorengan cukup lah mungkin ya. Iya. Nah setelah itu kalau saya sholat dulu. Oh, salat dulu. Sholat. Iya. Nah setelah sholat baru
ambil piring makan nasi. Kalau saya. Nah, tapi itu untuk anak-anak muda makanya untuk anak muda kita Untuk anak sekarang. Cuma lah kalau kita Jadi ke buka jatuh. itu udah berjalan bertahun-tahun di keluarga. Iya kalau saya enggak, itu saya. Iya. Cuma kalau Saya adik juga ada gitu. Saya juga ada gitu sekarang. Sekarang udah gitu, udah ngikut udah. Berarti apa namanya? bagusnya. Ya takjil dulu, sholat maghrib baru makan nasi. Baru Kalau makan. sekarang, kalau dulu enggak, kalau dulu kan Kalau orang langsung tua, makan ya nasi. langsung makan berat. Tapi ada juga yang dia makannya tuh takhiran. Maksudnya tuh makan Pulang ya sholat tarawih. pulang sholat Setelah tarawih. benar Ada. makan Itu lagi gua, sebelum itu gua. sholat tarawih. Itu gua. Gitu. Itu Iya itu gua. Oh. Karena setelah azan maghrib gorengan, lopis, cendol itu Betul. masuk semua. Betul. Jadi nasinya nggak sanggup ya. berarti cuman untuk mutus puasa aja berarti. Iya, nanti pulang tarawih itu baru makan nasi kalau kepengen itu. Kepengen, ya. Iya, kadang nggak kepengen juga sih. Tapi Biar nggak- sahurnya nggak itu tahu enak kalau makan nasi. bapak nyantum. Kalau bapak di rumah itu malah cemilannya makanya kami bilang makan secukupnya kan. Ada takjil, nasi berat. Nah nanti pada begitu sholat tarawih nasi sisa takjil ini pempek lah, gorengan lah. Jadi dilanjut lagi setelah tarawih. Sama, benar. Nasinya udah habis, sudah habis Nasinya maghrib habis. tadi. Kalau orang tua saya kayak gitu juga. Kalau orang tua ya sesudah kita putus puasa langsung makan nasi. Betul. Kalau orang tua ya. Setelah itu sholat udah biasanya ngambil rokok dulu. Rokok dulu, setelah itu baru siap-siap sholat. Sholat isya tarawih. Nah, baru setelah itu ya kalau ada masih sisa Sisa takjil. takjil baru ya Tapi diminum. intinya makan berat. Iya. Kalau sebenarnya. Kalau orang tua. Cuma kalau saya sekarang udah ini kan tadi. Oke, pertanyaan yang ketiga. Selama gua di Lubuk Linggau ya, itu gua belum pernah nemuin masjid yang jumlah sholat tarawihnya itu 20 rakaat. Nah, itu sampai sekarang masih penasaran di mana sebenarnya. Ada nggak di Lubuk Linggau ini masjid yang sholat tarawihnya itu 20 rakaat? Karena kebiasaan gua di kampung gua dulu 20 rakaat. itu 20 rakaat. Jadi ketika tinggal di Lubuk Linggau ini malah jadi males 20 rakaat. Kalau semua masjid itu 8 rakaat. Kalau saya setahu saya dulu ada Masjid Al-Bari Kota Lubuk Linggau itu menerapkan 20 rakaat. Nah, cuma nggak tahu kalau sekarang. Dan dulu itu rata-rata di daerah saya itu sholatnya 20 rakaat. Daerah mana itu? Di daerah Rahma. Oh, Di cepat. Lubuk Enggak, Linggau. Orang mah ya? Lubuk Linggau Selatan 1. Selatan. Tapi semakin ke sini sholatnya ini 11 rakaat. Kenapa bisa ada perubahan dari 20 rakaat ke 11 rakaat itu? Nah, Ini Apa sudah disusupi oleh kaum kanan atau kiri atau Oh, gimana itu? nggak tahu juga sih kalau susum. Tapi ini sepengetahuan saya waktu saya masih SMA, masih SMA itu Al-Bari betul kata Bung Ilham, Ustaz Ilham. Memang betul beberapa masjid itu nggak ada tempat. Tapi akhir-akhir ini memang udah disepakati kayaknya udah disepakati oleh majelis masjid. Majamaah. Enggak, sekarang kita kota Dewan Masjid Kota Lubuk Linggau. Nanti coba kita informasi Tapi, aja kan. tapi enggak, Senuna kemarin ada dari MUI menyampaikan terkait bilangan berapa banyaknya sholat ini. Sudah sampai Harus bahwasanya, dilaksanakan. iya, bahwasanya ya sholat tarawih itu rata-rata 20 rakaat. Tapi tadi yang namanya awal Ramadan kemungkinan kan udah disampaikan. Tinggal nanti jamaah ini kepengen yang mana. Jadi Iya. kalau mau 20 rakaat ya silakan ke masjid sana. Iya. Kalau mau 8 sana. Dan juga mungkin udah mendarah daging nih bahasanya, udah mendarah daging 11 rakaat ini udah jadi ini kebiasaan. Jadi walhasil aduh ngapain 20? Tapi Aman aja lah. masih ada satu lagi Ada. di ini sebelah KFC. Masjid sebelah. Oh, di KFC. mana itu? Sebelah KFC ada lorong. SS. SS1, ESA1 apa namanya? Badul Salam apa ini Salam pokoknya ada di SS sebelum turunan. Oke. Oh, kalau satu Dua lagi masjid. ada. Kalau masjid ikon Lubuk Linggau itu kan Masjid Agung As-Salam. Ah. Nah, kalau Masjid Agung As-Salam itu sendiri 11 rakaat atau lanjut ke 20 rakaat? 11 11 rakaat berhenti. berhenti. Oke. Jadi persentasenya kira-kira berapa yang 20 rakaat di Lubuk Linggau Mungkin ini? bisa dihitung mungkin. Ya, yang 20 ini bisa dihitung. Kalau antum tadi Kayaknya tahunnya dua tuh, tahunnya saya di tahu dua. dua. Saya Dua masjid sama di SS, di ya. Lubuk Linggau Iya, apa iya. itu? Lubuk Linggau Timur, Utara,
pokoknya nggak Barat udah masuk barat. dari RCA ke sini, dari RCA RCA sini. ke barat ya. Ada satu lagi yang dekat bandara tuh masjid ini ada salah 20 rakaat ya. Masjid yang di luar. Kalau di pesantren-pesantren di Lubuk Linggau itu berapa rakaat? Kalau setahu saya sih ya yang 20 rakaat ada salah. Oh, Kalau setahu saya Ada. Oh. Cuman saya nggak tahu ya pesantren yang lain atau menerapkan 20 atau 11 gitu. Kalau saya tahu di Arisala 20 gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Takbiran di Lubuk Linggau itu semeriah apa sih? Nah, Perasaan aku nggak pernah dengar di masjid itu ada yang takbiran sampai pagi pakai beduk gitu. Nah. Itu sepengetahuan aku ya. jadi ini Nggak ada yang keliling naik mobil takbiran, jadi nggak seseru di Jakarta, nggak seseru di Tangerang gitu, yang memang ketika takbiran itu sampai pagi, suara apa namanya, suara takbirannya. iya pakai toa itu luar biasa terasanya gitu. Zaman kayak gitu tuh Ustaz, itu dialamin kalau nggak salah 10 tahun sebelum. Betul. Itu masih dulu orang pakai obor. Nah, pakai obor, pakai beduk ini. Nah, keliling dari desa ke desa, arah-arahan gitu kan. Nah, cuman kalau yang ada sekarang ini biasanya dari Dewan Masjid ini, Masjid As-Salam, nah itu mengadakan pawai takbir keliling. Pawai takbir keliling pakai mobil. Makanya ada lombanya biasanya. Lomba di mobilnya itu dihias itu. Tapi memang pengaruh COVID juga. Sebelum Pengaruh COVID ada. COVID. Jadi Iya. semenjak COVID datang nih banyak perubahan ya. Betul. Iya. Jadi ke bawah terbiasanya, Betul, jadi betul. jaga jaraknya seperti itu ya. Dulu tuh malah wajib gitu. Jadi satu masjid ngirim satu kontingen. Iya, Karena satu kontingen. masih sekolah. Perwakilan. Jadi keliling benar gitu. Cuma nggak tahu kalau setelah COVID memang nggak kelihatan lagi sih. Ada kemarin Ustaz? Ada. Cuman ya nggak semeriah kayak kemarin. Mungkin kalau kata antum di Jakarta kan vibes-nya itu kelihatannya. Lebarannya itu berasa Iya. benar gitu kan, masjid takbiran pakai toa dari abis isya sampai pagi gitu kan. Di sini nggak nyampe pagi juga sih panas. Itu dia. Iya. Paling udah Iya. jam 10 jam 11. 1-2 kali putaran udah selesai betul. Terus Dan juga di masjid jam 10 sampai jam 11 selesai. naik mobil pick up keliling ke jalan, Benar-benar. jalan raya, gitu. Pakai beduk kan? Iya. kembang api, petasan dan lain sebagainya. Itu sekarang kan. Oke, itu aja kali ya Siap. untuk mengawali podcast acak-acakan kita hari ini. Boleh. Mudah-mudahan lanjut karena sudah tidak kondusif. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Happy Ramadan. Happy Ramadan.